Selamat datang di SDH HV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Saya Ibu Maya, hari ini akan meneruskan kisah dari Swiss Family Robinson, bab 11. Sekarang mari kita selesaikan pekerjaan yang menjijikkan ini, seruku dengan riang saat kami semua bangun keesokan paginya saat fajar. Dan setelah pekerjaan sehari-hari selesai, kami memulai operasi dengan mendirikan sebuah palang atau perancah besar di atas tong-tong yang penuh dengan lemak paus, lalu memerasnya kuat-kuat sehingga minyak paling baik dan murni mengalir keluar ke dalam bak di bawahnya. Kemudian lemak direbus di dalam sebuah panci besar di atas api yang dinyalakan pada jarak tertentu dari tempat tinggal kami. Dan dengan memisahkan dan menyaring menggunakan selembar kain kasar, kami berhasil mendapatkan pasokan besar minyak paus yang sempurna. Kemudian menaruhnya di dalam tong-tong dan tas yang terbuat dari usus, lalu menyimpannya dengan aman di dalam gudang bawah tanah yang disebut anak-anak sebagai ruang persediaan kami yang terburuk. Pekerjaan hari ini jauh dari menyenangkan. Bau yang mengerikan menyesakkan kami semua, terutama bagi istriku yang malang. Meskipun demikian, dia tetap bertahan. Dengan penuh kesabaran, seperti biasanya, bagaimanapun dia mendesak dan merekomendasikan kalau pulau baru itu seharusnya dijadikan markas besar untuk koloni lainnya. Ia berkata, semua hewan yang kita tinggalkan akan aman dari para kera dan penjara lainnya. Dan di sana kau akan menemukan tempat yang begitu nyaman untuk merebus lemak paus, menyaring minyak paus, dan kegiatan semacam itu. Usulan ini sangat disetujui oleh anak-anak yang selalu takjub dengan segala rencana baru. Dan mereka sangat bersemangat dan tidak sabar untuk segera mewujudkannya. Namun ketika aku mengingatkan mereka tentang bangkai busuk yang terbaring di sana, mereka mengakui kalau akan lebih baik untuk membiarkan angin, badai, burung-burung dan serangga melakukan tugas mereka dalam membersihkan udara dan menciutkan paus menjadi tengkorak sebelum kami kembali mengunjungi pulau. Ide mengenai mesin dayung masih terngiang-ngiang di benakku. Aku pun memutuskan untuk mencoba membuat satu. Aku mengambil balok besi yang diletakkan melintang di tengah kapal, diproyeksikan masing-masing berjarak sekitar 1/3 meter. Aku menempatkan balok itu di tengah-tengah dengan mesin berusuk dan di setiap ujungnya dengan semacam pusat roda yang seperti roda gerobak dengan 4 ruji pipih atau dayung yang dipasang miring sebagai tempat untuk para pendayung. Kemudian roda putar diatur untuk bertindak di atas mesin di tengah balok-balok besi yang melintang sedemikian rupa sehingga salah satu roda giginya yang kuat sedikit masuk ke dalam rusuk sehingga saat dinyalakan akan menyebabkan balok berputar cepat. Tentu saja berputar dengan dayung-dayung yang terpasang pada setiap ujung yang memukul-mukul air hingga mendorong kapal. Rancangan ini masih memerlukan penyempurnaan. Kami menyalakan mesin dan pergi melakukan perjalanan percobaan menyeberangi teluk. Kami mencipratkan air dalam kecepatan yang tinggi sehingga pantai menggelegar. Dengan sorakan dan tepuk tangan dari seluruh keluarga, merasa senang melihat apa yang mereka anggap suatu kesuksesan dari ide cemerlangku. Semuanya ingin menaiki kapal dan melakukan pesiar, tapi karena mulai gelap, aku tidak mengizinkan. Aku menjanjikan sebuah perjalanan untuk pergi ke Cape Disappointment esok hari dan menetap sebentar di Prospect Hill. Usul ini membuat semuanya puas.
Malam harinya kami isi dengan menyiapkan pakaian-pakaian, senjata, dan makanan yang akan dibutuhkan. Kami pun pergi beristirahat lebih awal. Karena bermaksud untuk pergi keluar sepanjang hari, rumah ditinggalkan dalam pengaturan yang baik, dan kami pun berangkat melakukan ekspedisi. Dilengkapi dengan barang-barang lainnya seperti sekop dan cangkul, karena aku ingin mendapatkan bibit-bibit pohon kelapa dan semak-semak dari berbagai jenis, sehingga saat perjalanan kembali, kami bisa singgah ke Whale Island dan memulai kebun kami di sana. Kami mengarahkan perjalanan menuju sisi yang berlawanan dari teluk. Laut dalam keadaan tenang, mesin dayungku melakukan pekerjaannya yang mudah. Kami meninggalkan Safety Bay dan Shark Island di belakang kami dan menikmati dengan santai panorama dari keseluruhan pemandangan pantai. Kami mendarat di dekat Prospect Hill. Setelah menambatkan kapal, kami berjalan melalui hutan ke peternakan kecil kami, mengumpulkan beberapa kelapa segar dan juga tumbuh-tumbuhan muda selama dalam perjalanan. Sebelum dapat melihat pondok di peternakan, kami mendengar kokokan ayam jantan. Tiba-tiba, aku mengalami serbuan emosi. Suara tersebut mengingatkanku pada kadar rasa sakit yang nyata. Ingatan seringnya berkendara dan berjalan di kampung halaman ketika kita akan disambut dengan suara familiar saat mendekati rumah seorang teman baik. Di sini, selain hewan-hewan, yang ada hanyalah kesunyian dan keheningan. Aku dengan keluargaku tersayang selalu disambut hangat saat tiba di begitu banyak rumah, meneruskan hidup kami yang terasing di pondok sepi ini. Begitu lamanya kepergian kami sehingga kedatangan kami menciptakan kembali kepanikan bagi mereka. Hewan-hewan asli kami telah melupakan kami, dan bagi anak-anak mereka, anak-anak domba, anak kambing, dan anak ayam yang tidak pernah melihat wajah manusia tampak bagaikan pasukan musuh yang sengit. Anak-anak menemukan kenyataan kalau tidak mudah untuk memerah susu kambing karena kambing-kambing berlarian ke sana kemari. Dengan menggunakan lasso, mereka menangkapinya satu persatu, mengikat kaki mereka, kemudian memberikan mereka garam untuk dijilati. Dengan cara itu, mereka segera mendapatkan pasokan susu yang sempurna yang kami tuang dari batok kelapa yang mereka gunakan ke dalam botol labu, sehingga bisa membawanya bersama kami karena tidak diperlukan saat makan siang. Para unggas tergoda dengan segenggam biji-bijian dan beras, dan istriku menangkap sebanyak mungkin yang dia inginkan. Kami merasa sangat lapar dan begitu siap untuk makan siang. Wah, perbekalan dingin yang kami bawa dikeluarkan. Hidangan utamanya terdiri dari potongan-potongan lidah paus yang diidamkan anak-anak yang telah dimasak dengan penampilan istimewa dan sangat menggoda. Tapi wajah-wajah gembira menyambut makan siang tiba-tiba berubah jadi begitu sedih dan kecewa ketika mencicipi lidah tersebut. Satu demi satu dengan wajah muram menyatakannya sebagai hal yang mengerikan. Mereka memohon beberapa acar ikan haring untuk menghilangkan rasa minyak paus dan rela memberikannya kepada Fangs yang dengan senang hati menerimanya. Untungnya masih ada persediaan makanan lain dan kelapa segar yang lezat serta susu kambing yang membawa semuanya kembali gembira. Sementara istriku mengemas semuanya, Fritz dan aku mengambil beberapa batang tebu untuk ditanam. Setelah itu kami kembali ke pantai dan melanjutkan perjalanan. Sebelum kembali ke Whale Island, aku merasakan keinginan kuat untuk mengelilingi Cape Disappointment dan mengecek pantai di depan kami. Dengan segera, dan tempat tersebut ya sesuai dengan namanya, mengecewakan.
Dan kami menemukan kalau beting pajang, begitu juga dengan terumbu karang dan bebatuan yang tersembunyi menjorok keluar dengan begitu luas ke dalam lautan. Fritz melihat gelombang besar di kejauhan. Kami pun langsung berputar dengan batuan angin yang sepoi-sepoi mengarah menuju Whale Island. Saat mendengar, aku segera menanam batang-batang tebu yang telah kami bawa. Anak-anak membantuku sebentar, tapi mereka agak letih karena pekerjaan ini. Mereka pun meninggalkan aku dan ibu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Tak lama kemudian, Jack kembali dan berseru kencang, "Ayah, ibu, lihatlah kemari. Ada tengkorak raksasa tergeletak di sini. Tengkorak seekor hewan besar yang menakutkan. Seekor mamut kurasa." "Kenapa kau bisa berpikir begitu, Jack?" jawabku sambil tertawa. "Apakah kau lupa kenalan lama kita si Paus? Tengkorak apa lagi selain itu?" "Oh tidak ayah, ini bukan paus. Hewan ini tidak memiliki tulang ikan, tapi tulang hewan yang sangat bagus dan sungguh besar. Tidak mungkin ini seekor paus yang biasanya mengapung di laut. Mamut ini bahkan jauh lebih besar. Lihatlah kemari." Saat aku baru akan mengikuti anakku, sebuah suara dari arah lain tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah, seekor penyu yang luar biasa besar. Kumohon, cepatlah kemari. Ia merayap kembali ke laut. Cepat sekali, dan kami tidak bisa mencegahnya, ayah." Permohonan ini jadi lebih mendesak dan juga lebih penting daripada yang ditemukan Jack. Aku menyambar dayung dan bergegas membantu mereka. Memang benar, seekor penyu besar sedang merayap cepat menuju air. Dan tinggal beberapa langkah dari air, meskipun Ernest dengan gagah berani sedang memegangi salah satu kaki belakangnya. Aku melompat ke dalam sungai dan dengan menggunakan dayung sebagai tuas, susah payah kami berhasil membalik makhluk itu telentang pada punggungnya. Ini merupakan spesimen besar, panjangnya sampai 2,5 meter. Dan saat ini menjadi begitu tak tertolong. Kami meninggalkannya terkapar dan pergi untuk menginspeksi tengkorak mamut Jack yang tentu saja terbukti tak lain dan tak bukan adalah si paus. Aku meyakinkannya tentang fakta tersebut dengan menunjuk jejak-jejak kaki kami di tanah dan rahang yang koyak tempat kami telah mencabut keluar whalebone-nya. "Apa yang bisa membuatmu berimajinasi tentang seekor mamut, anakku?" "Ernest yang memberikan imajinasi itu di kepalaku, ayah. Dia bilang ada yang terlihat seperti tengkorak monster. Jadi aku berlari untuk melihat lebih dekat dan aku tidak pernah berpikir kalau itu si paus. Saat tidak ada tulang ikannya, aku mengira Ernest hanya bercanda." Paus pada umumnya dianggap sebagai ikan oleh orang-orang yang tidak begitu mengenal kerajaan hewan. Padahal sebenarnya mereka termasuk ke dalam kelas mamalia seperti manusia, kera, kelelawar, anjing, dan kucing. Semua hewan berkuku tunggal. Yang terakhir di dalam daftar kelas ini adalah kukang. Nama yang membedakan mereka berasal dari kata Latin mama yang artinya payudara. Dan nama ini diberikan kepada mereka karena semua spesies yang termasuk ke dalam kelas ini dilengkapi dengan organ yang disebut kelenjar susu, mengeluarkan cairan yang dikenal dengan susu yang berguna untuk memberi anak-anaknya makan. Tulang-tulang paus berbeda dengan hewan-hewan itu hanya karena dalam konstruksi rongganya yang terisi dengan udara sehingga menyebabkan bangkainya lebih mengapung. Tulang burung juga berongga dengan alasan yang sama, dan dengan ini kita melihat dengan jelas kebijaksanaan dan kebaikan Sang Pencipta yang maha besar. "Struktur yang luar biasa, ayah," kata Fritz. "Sekelompok tulang yang sangat berat
Tidak bisakah kita menggunakannya? Tidak ada ide yang menghampiriku saat ini, anak-anak. Kita akan meninggalkannya mengelantang di sini dulu untuk sementara, dan mungkin dengan menggergajinya nanti dapat membuat kursi atau meja baca untuk museum. Tapi sekarang saatnya kembali ke rumah, membawa kapal memutar ke tempat si penyu menunggu kematiannya. Kita harus memutuskan bagaimana cara menanganinya. Dengan segera diputuskan kalau penyu tersebut harus berenang, aku mengikatkan tong air kosong ke tali panjang. Salah satu ujungnya diikat ke haluan kapal, ujung satunya dengan hati-hati dipakaikan di sekeliling leher dan kaki depan makhluk itu, yang kemudian diangkat supaya ia mendapatkan kakinya kembali. Ia langsung menuju air, menceburkan diri, sementara tong itu mengapung di belakangnya dan mencegahnya tenggelam. Kami semua segera naik ke atas kapal, sementara si teman berharga itu setelah dengan sia-sia berusaha menceburkan diri, membuat dirinya dengan tekun berenang langsung ke depan, menarik kami di belakangnya dengan nyaman. Aku bersiap untuk memotong tali kalau muncul bahaya dan menjaganya selama perjalanan ke safety bay dengan mengendalikan laju dengan trisula ke sebelah kanan atau kiri, mengikuti gerakan si penyu yang cenderung terlalu belok ke satu arah atau ke arah lainnya. Anak-anak merasa sangat senang melihatnya dan membandingkanku dengan Neptunus di dalam kendaraannya yang ditarik oleh lumba-lumba dan ditemani oleh amphibrite diiringi Tritons. Kami mendarat dengan selamat di tempat biasa dekat Rockburg. Si penyu segera divonis dan dieksekusi setelah itu. Cangkangnya yang panjangnya hampir 2,5 meter dan lebar 1 meter dibersihkan dan disiapkan untuk dibentuk menjadi tempat memasok air di gua. Dan dagingnya dengan hati-hati digarami dan disimpan sebagai hidangan yang lezat dan gurih. Aku bermaksud untuk melakukan penanaman pada sebidang tanah sebelum musim hujan berikutnya, untuk ditebari dengan macam-macam biji-bijian yang berbeda. Namun banyak keadaan tak terduga telah turut campur dalam menghalangi penanaman itu. Dan hewan-hewan kami yang tidak biasa dengan gelombang pasang tidak akan membantu untuk membajak. Oleh karena itu, untuk saat ini aku menyerah dengan ide itu dan memutuskan dengan bantuan Ernest untuk menyelesaikan mesin tenun yang meskipun tukangnya ceroboh, aku berhasil membuat mesin yang cukup sesuai untuk digunakan. Untungnya, masa mudaku telah kuhabiskan berjam-jam di ruang kerja penenun dan pengrajin lainnya, sehingga aku sangat paham mengenai berbagai barang kerajinan mereka. Lem atau kanji dibutuhkan untuk dilumurkan di atas benang. Namun, kami tidak bisa menyisihkan tepung untuk tujuan seperti itu. Jadi, aku menggunakan mika yang telah menyimpan kelembapannya dengan sangat baik dan menyediakan keperluan kami untuk menempatkan mesin tenun di tempat yang lembab dan tidak nyaman, yang sering dilakukan untuk mencegah kekeringan yang berlebih pada jaringnya. Karena mika ini juga terbuat dari pelat-pelat tipis yang biasa digunakan sebagai kaca jendela, paling tidak mereka sama transparannya dengan kristal. Dan ketika dipasang ke dalam batu dan di luar jangkauan hujan, mika tersebut melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan cahaya. Keberhasilan tersebut mendorongku untuk lebih gigih. Berikutnya, aku memulai pembuatan tali kekang. Perburuan telah memberikan persediaan banyak kulit yang kuperlukan untuk memperkuat rangka kayu, menggunakan lumut berbulu atau lichen untuk mengisinya. Tak lama kemudian, hewan-hewan telah dilengkapi dengan sadel, sanggurdi, kekang, kuk,
dan kalung yang sangat memuaskan para penunggang dan pengendara muda mereka. Pekerjaan ini diikuti dengan banyak pekerjaan yang berhubungan dengan kembalinya sejumlah ikan haring yang terjadi setahun sekali dan saat ini sedang terjadi. Dan berikutnya, seperti pada kesempatan sebelumnya, sejumlah ikan lain dan banyak anjing laut. Aku menyadari betapa berharganya semua ini lebih daripada sebelumnya. Kami pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menangkap mereka dalam jumlah besar. Anak-anak mulai gelisah untuk melakukan ekspedisi penembakan lainnya. Namun sebelum melakukannya, aku ingin membuat beberapa keranjang karena saat ini persediaan kantong-kantong mulai berkurang. Padahal keranjang-keranjang tersebut sangat diperlukan untuk membawa dan menyimpan umbi-umbi dan buah-buahan kami. Usaha pertama kami cukup berantakan, namun seperti biasa, kegigihan kami membuahkan hasil. Dan kami menghasilkan stok yang sangat bagus dalam segala jenis dan ukuran. Aku juga membuat sebuah keranjang yang sangat besar, yang kulengkapi dengan lubang yang digunakan untuk dimasuki sebatang tongkat yang kuat sehingga ketika diberi muatan berat, keranjang tersebut dapat dipikul atau dijinjing oleh 2 orang. Segera setelah anak-anak melihat kekuatan ide ini, mereka mengambil bambu lalu menaikkan si kecil Franz ke dalam keranjang dan mengangkatnya dengan penuh kemenangan. Hiburan ini memberikan sebuah gagasan segar untuk Fritz. "Oh ayah," serunya, "mungkinkah ayah bisa membuatkan sesuatu seperti ini untuk ibu? Agar ibu merasa lebih nyaman daripada gerobak yang menyentak-nyentak itu." Anak-anak berteriak gembira atas usul itu. Dan meskipun ibu mereka berpikir kalau rencana ini cukup layak, dia mengakui kalau dirinya tidak terlalu suka atas gagasan dirinya duduk di tengah-tengah keranjang. Dia berganti-ganti melihat keranjang dan kemudian melihat ke arah roda. Bagaimanapun aku meyakinkannya kalau keranjang ini akan dibentuk senyaman kursi mobil mewah atau tandu. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keranjang ini akan dibawa? Karena anak-anak tidak bisa memainkan peran sebagai pembawa tandu Indian untuk keselamatan ibu mereka atau untuk kesenangan mereka sendiri. "Sapi dan kerbau," seru Jack. "Mengapa tidak memakai mereka untuk menariknya? Ayo kita coba sekarang." Anak-anak berlarian dan dalam waktu singkat keranjang diikatkan menggantung di antara Storm dan Grumble, dan kemudian Fritz dan Jack lompat ke sadel mereka. Sementara Ernest dengan sangat hati-hati memasukkan dirinya ke dalam ayunan. Begitulah mereka menyebutnya. Mereka melangkah maju dengan langkah yang paling tenang. Para hewan yang sangat patuh terlihat hanya sedikit terkejut pada pengaturan yang baru ini. "Oh, ini menyenangkan sekali, Ibu. Gerakannya terasa nyaman dan menyenangkan," seru Ernest saat dia melewati kami. "Keranjangnya berayun dan bergoyang sangat menenangkan. Lebih cepat lagi, Fritz. Berjalanlah lebih cepat." Dan derapan para hewan membuatnya cukup senang. Langkahnya perlahan-lahan semakin cepat sampai para hewan mulai berlari pada kecepatan yang mengguncang dan membuat keranjang menjadi sangat menakutkan. Ernest memanggil dan menjerit sia-sia untuk berhenti. Saudara-saudaranya berpikir kalau ini merupakan ekspresi kesenangan yang besar untuk mengguncang si profesor dan membuat sirkuit di tanah datar dekat Rockburg. Akhirnya dia berhenti di depan kami, layaknya seorang penampil berhenti untuk menerima tepuk tangan dari para penonton. Ernest sangat marah kepada saudara-saudaranya. Umpatannya memicu saudara-saudaranya untuk membalas. Dengan kata-kata bernada tinggi dan pertengkaran pun segera terjadi. Aku segera menengahi dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mudahnya suatu gurauan yang dibawa terlalu jauh akan menuntun pada perselisihan dan perasaan buruk.
Aku mendesak mereka untuk menghindari dari segala kesempatan pelanggaran dalam persekutuan dan kasih persaudaraan yang baik menjadi hal utama dari kekuatan dan kebahagiaan kami. Suasana hati mereka segera pulih. Ernest sendiri membantu untuk melepaskan tali kekang para hewan dan menggenggam satu tangan penuh garam dan jelai untuk hadiah atas pengerahan tenaga mereka. Bisa dibilang mereka harus mendapatkan beberapa pelatihan lebih untuk membawa tandu pada lain hari. Aku sedang duduk dengan istriku dan Fritz di bawah beranda yang teduh, menganyam dan mengobrol dengan sangat senang. Saat tiba-tiba Fritz bangkit, berjalan 1-2 langkah, menatap tajam ke sepanjang jalan dari Jackal River, kemudian dia berseru, "Aku melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, Ayah. Kira-kira apa itu?" Pertama, ia terlihat seperti gulungan di atas tanah, seperti kabel, lalu menegak seperti tiang kecil. Kemudian dia mengerut, dan gulungan itu bergerak lagi. Ia berjalan menuju jembatan. Istriku menjadi waspada terhadap deskripsi ini dan memanggil anak-anak lainnya menarik diri ke dalam gua. Aku ingin mereka menutup jalan masuknya dan tetap memperhatikan dengan senjata api pada jendela-jendela di atas. Lubang-lubang jendela ini aku buat di dalam batu pada ketinggian tertentu, digapai dengan tangga dan semacam galeri melintang sepanjang bagian depan kamar-kamar. Fritz tetap bersamaku sementara aku memeriksa objek tersebut melalui teropong. Benda itu, seperti yang kutakutkan, adalah seekor ular, jeritku. Ia langsung menuju kemari. Kita bisa berada dalam bahaya terbesar karena ia pasti akan menyeberangi jembatan.